Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Fatihah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta keturunannya, sahabat-sahabatnya, para ulama dan para tabi'in, tabi'in, khususnya kepada Imam Ahmad Ibnu Athaillah, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Abdurrahman Ibnu Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Isa Ibnu Husain Ibnu Athaillah. Ghafarallahu lana wa lakum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah ini ada 265 hikmah. Marilah kita mulai dari hikmah yang pertama, yaitu min alamatil ihtimadi 'alal 'amal nuqsanir raja' inda wujudiz zalal. Min alamati adalah termasuk dari tanda-tanda al-i'timad 'alal 'amal, bergantung kepada amal, bergantung kepada usaha, nuqsanur raja, berkurangnya harapan, inda wujudiz zalali, ketika terjadi kesalahan. Inilah hikmah yang pertama. Asyarhu, adapun syarahnya. Al-amal, adapun amal. Huwa, adapun amal. Harakatul jismi wal qalbi, adalah bergeraknya hati, jisim, jasad atau badan, wal qalbi, dan hati. Ketika badan kita bergerak dengan berjalan, melangkah, berbicara, atau mendengarkan, melihat, berbicara, itu sudah dikatakan amal. Yang kedua adalah harakatul qalbi, bergeraknya hati. Ketika hati kita itu berbicara, merasa senang, merasa sedih, semangat, punya perasaan-perasaan, atau punya prasangka-prasangka terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap umat, terhadap sesama manusia, maka itu dikatakan. Nah, inilah yang kemudian kita harus perhatikan. Jadi amal adalah bergeraknya anggota badan dan qalbi, hati. Fa in taharraka bima fihi thawab, maka jika bergerak keduanya itu, fisik atau hati, bima kepada sesuatu, fihi yang ada dalam ma itu, thawabun pahala, sumiyat maka diberi nama ta'atun, ta'at. Wa in taharrakah, dan jika bergerak, bima kepada sesuatu, fihi yang ada dalam ma itu, al-iqabu, iqab, siksaan, sumiyat maka diberi nama amal itu maksiatan, maksiat.
Jadi kalau amal itu bergerak kepada sesuatu yang bisa mendatangkan pahala dikatakan taat. Kalau amal itu bergerak kepada sesuatu yang bisa menarik siksa, maka itu dikatakan maksiat. At-ta'atu adapun taat yang kosimu yungkosamu dibagi ila salasati aksamin kepada 3 macam. Jadi taat ini kemudian dibagi kepada 3 macam. Amal taat ini ada 3. Al-awwalu adapun yang pertama asyariatu, yaitu syariat. Apa yang dikatakan syariat? Huwa adapun syariat li islahil jawarih, adalah amal-amal, perbuatan-perbuatan untuk membaguskan anggota badan. Wasani dan adapun yang kedua amalut thoriqatuh, yaitu amal thoriqah. Nah, amal thoriqah ini huwa adapun amal thoriqah li islahil qalbi, adalah untuk membaguskan hati. Kalau amal syariat itu adalah untuk membaguskan anggota badan, kita kalau berbicara itu amal syariat, maka nanti akan dipuji, akan terpuji. Apanya yang terpuji? Bicaranya. Nah, sedangkan amal thoriqat itu adalah untuk membaguskan hati. Nah, untuk membaguskan hati, misalnya kita punya prasangka yang baik, kita qanaah, kita ikhlas, itu sumbernya di hati. Nah, itu termasuk amal thoriqah. Wasalis adapun yang ketiga amalul hakikah, adalah amal hakikah. Apa yang dikatakan amal hakikah? Amal hakikah itu li islahi, huwa adapun amal hakikah li islahil arwah, adalah untuk membaguskan arwah. Yungkosamu amalus syariati, dibagi amal syariat itu ila salasati aksamin, kepada 3 macam. Amal syariat ini dibagi menjadi 3 macam. 1, al-awwaluh, adapun yang pertama at-taubatu, adalah taubat. Apa yang dikatakan taubat? Taubat, huwa adapun taubat, wuslun nafsi, adalah membersihkan diri, wat taqwa, dan takwa, wal istiqomah, dan istiqomah. Jadi taubat itu adalah membersihkan diri. Sekarang kita melakukan dosa, maka itu akan menimbulkan kekotoran dalam kehidupan kita. Maka kita bertaubat, baca istighfar, membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu namanya amal syariat. Wat taqwa, dan takwa. Wal istiqomah, dan istiqomah. Wa amalut thoriqatu, sedangkan yang dikatakan amal thoriqah, tadi amal syariat ada 3, yaitu membersihkan diri, yaitu taubat. Yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Nah, takwa ini kita pahami adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi sesuatu yang dilarang. Istiqomah ini, taubat dan takwa ini kemudian terus menerus, tidak henti-henti, terus menerus, tetap lurus dalam
jalan Allah. Yang kedua, amal thariqah. Wa amalut thariqatu, sedangkan yang dikatakan amal thariqah, huwa adapun amal thariqah, al-ikhlasu adalah ikhlas. Wasidku dan jujur. Wattumakninatu dan tumaknina. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, alladzina amanu yadhkurullaha ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Streaming. Sebagaimana sebagaimana dikatakan, alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, ala ingatlah, bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, akan menenangkan kepada hati. Terus yang ketiga, amal hakikat. Wa amalul haqiqati, adapun amal hakikat, huwa adapun amal hakikat, al muraqabatu, merasa diawasi, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kita melakukan apapun dalam kehidupan ini merasa diawasi oleh Allah. Wal musyahadatu, dan merasa menyaksikan kepada Allah. Wal ma'rifatu, dan mengenal kepada Allah. Qala ahlus sufah, berkata orang ahli-ahli sufi, la yasihu intiqal ila maqamin hatta yatimu ma qabla. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang kita baca pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.